Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis ya, tanggal 10 April 2025. Kita akan kembali share ya analisa secara teknikal di XAUUSD atau di gold ya, menggunakan metode Smart Money Concept. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ikut live semalam ya. Lalu saya ucapkan congrats buat yang ikut setup buy-nya. Walaupun sempat kita sell-nya kena stop loss, tapi buy-nya kita dapat ya 347 pip. Semalam kejemput waktu FOMC. Nah, kita mulai dari time frame di daily. Nah, di time frame daily kemarin sudah terlihat jelas. Di time frame daily ya, kemarin terlihat jelas adanya candle bullish momentum. Dia berhasil break out dari candle di hari Selasa ya. Candle Selasanya kan long lead doji. Kemudian di hari Rabu kemarin berhasil break out di harga sekarang, harga tertingginya itu di previous daily high. Kita pindahkan di harga 3099.770 ya, itu akan menjadi batas breakout ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, arahnya naik. Kemudian untuk previous daily low-nya di harga 2969.97. Setelah berhasil ambil liquidity eksternal, dia ambil liquidity internal. Nah, next move-nya bagaimana ya? Saya rasa akan ada sebuah di area sini ya, untuk daily-nya ini akan menjadi area pantau kita. Kalau memang di sini area pantaunya ada setup untuk entry sell, kita coba entry sell ya, tapi tidak untuk membuat lower low untuk sementara, itu terlalu jauh. Jadi kita trading range di time frame kecil aja. Tapi kalau secara daily ini arahnya tetap naik loh, ya kan? Coba kita cek di sini menjadi inducementnya, inducement daily. Nah, secara struktur dia ambil internal. Apakah minggu ini berhasil membuat sebuah all time high baru? Nggak menutup kemungkinan ya, di tengah gejolak ekonomi global yang cukup mengkhawatirkan ya, dengan diberlakukannya tarif dagang ya, perang tarif antara Amerika dan Cina. Cuman kemarin saya sempat baca juga, katanya ada penundaan berapa hari, 20 hari apa 30 hari gitu, saya lupa selentingan. Nanti kita coba lihat lagi informasinya. Sebenarnya kalau adanya penundaan pengenaan tarif ini memberikan tekanan bearish ya terhadap gold, karena kan tadinya gold ini dipandang sebuah safe haven ya, mungkin aksi taking profit aja. Jadi atau konsolidasi, nanti baru akan lanjut. Jadi kemungkinan besar untuk membuat sebuah all time high lagi itu masih cukup terbuka lebar untuk gold ya. Jadi menurut pandangan saya seperti itu. Untuk daily-nya kita tahu arah harganya masih akan ke atas ya, mungkin di sini akan ada pantulan dan dia retrace, baru kita bisa entry lagi buy untuk lanjut naik. Di 4 jam kita cek ya, di 4 jam struktur di Owanda ini malah lebih jelas ya. Kalau di server lain change of karakternya itu tidak setegas di Owanda ya, kita pakai Owanda juga nggak apa-apa, artinya toh sama-sama change of karakter ya untuk bearish di H4. Dan harga sudah ambil inducement di sini, sudah ambil inducement, artinya sudah ada trading range. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat area mana yang cukup bagus, sebenarnya sini sudah berada di level area premium atau berada di level area di atasnya equilibrium. Cuman kita lihat apakah ada, ini kan naiknya juga kompresi sih. Jadi dari kita gambarkan mungkin akan turun. Ini ada gap di bawah, masih ada gap. Di sini masih meninggalkan jejak order block, maybe masih akan dijemput baru naik, atau justru bahkan membuat breakout structure di H4. Namanya market kita nggak pernah tahu ya, kita hanya membuat sebuah probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan.
Jadi analisa ini tidak menjamin sebuah tradingan atau pasti profit lah. Oh enggak, bukan seperti itu. Jadi cara pandang kita melihat alasan kita entry itu di mana, dan tentunya kita memitigasi risiko gitu ya. Tapi ini juga kalau sell juga akan cukup rawan, tidak ada area yang cukup bagus. Ini kan unmitigated shadow. Mungkin di sini ya, di area 79 mungkin di situ kita akan coba pantau. Yang jelas secara 4 jam strukturnya bearish. Oke, di 1 jam. Nah, di 1 jam ada area ya, supply, ini sell zone. Lagi-lagi juga nggak fresh. Kemarin itu harga sempat sentuh di sini ya, ada order block. Ini kan sebuah order block, bearish order block, ada doji. Ini dia tepat di sini areanya, dia ada area apa, ada reaksi di sini. Dia turun semalam itu formasi lumayan dalam. Tapi saya ngesalnya nggak di situ. Harusnya di sini sih ya. Ini turun total 400 sampai 500 pips. Gokil. Beberapa hari ini gerakannya cukup luar biasa. Oke, di 1 jam di sini ada sell zone. Tentunya kita tunggu reaksi. Lagi-lagi kita cari reaksi di M5 ya, coba konfirmasi entry di M5. Itu di harga antara areanya ya di 3106.119 sampai 3125.144. Itu menjadi area pantau dulu ya, cari konfirmasi entry untuk di time frame yang lebih kecil di M5. Ini kalau secara H1 di H1 nya ini inducement sama kayak 4 jam. Ini agak membingungkan juga nih kalau begini nih. Soalnya di sini bukan breakout structure, kalau di server lain ini boss. Di bawah sini ini boss. Ini kan sweep liquidity di server lain itu bos. Kita nanti coba lihat di server lain ya. Oke, di sini kita tunggu reaksi. Oke, coba kita lihat di apa ya, FX open coba. FX open. Oke, kita hapus di FX open. 4 jamnya ini dia inducement. Kemudian ini bos. Menjadi ini juga nggak ada change of karakter ya di H4 di FX open. Juga dia. Kemudian tuh sweep juga. Di sini FX open sama Owanda sama. Jadi 4 jamnya belum cok. Cok masih bullish. Masih bullish. Ada areanya, ini nggak enak ini. Model-model supply begini tuh gampang ditembus. Tidak ada candle yang cukup meyakinkan ya. Di H1 nya itu ini inducement. Kemudian di sini menjadi sweep ya. Lalu jadi pengesahan bos di sini menjadi breakout structure. Validasi.
Oke, di sini ini sweep lagi, ini sweep lagi, ini baru disahkan menjadi change of character. Oke, cok, ini inducement. Itu kecil tipis banget. Gila gak enak. Nah, ketika dia turun ke sini, ini sebenarnya internal strukturnya ada lewat. Ini kalau kita tarik dari sini, waduh pas banget 79. Pips nih. 1180. Ini bos internalnya. Oke. Ini outside bar. Barnya warna hijau, masuk dalam kategori pullback. Aduh, oke. Jadi di sini masih akan naik. High validnya kali jebol lumayan tinggi loncatannya. Kalau dibikin break body candle udah jadi bos, ini ketinggal. Ya satu. Coba di apa ya? Pepperstone. Coba kita lihat Pepperstone. Pepperstone 4 jam. Rata-rata ini nggak tegas cok berisnya itu. Ini bos. Break. Ini enggak, bukan ini inducementnya. Oke, tak kasih biar teman-teman tahu itu inducement. Hitam kecil inducement itu biasanya change of character ya. Oke, sama. Itu baru cok. Ya apapun itu cok tapi tipis. Di atas tidak ada, hanya satu ini aja, unmitigated shadow aja ini. Menyisakan kalau mau nyari pantau sell, itu pun juga jangan untuk menuju ke bawah. Karena ini ada area demand yang lucu luas. H1. Oke, H1 nya ini. Oke, anggap ini bos aja dah, nggak usah divalidasi, udah jelas tuh bos. Dia satu baru di sini menjadi cok. Market extend ini yang gak enak ya. Ini inducement. Iya, bos coknya itu enggak masif gitu breaknya. Tuh, kelihatan kan? Hanya area close nya aja. Jadi sebenarnya lebih ke sweep liquidity dan naik.
Kalau di dailynya di sini ini, nah di dailynya justru ya di sini itu FVG selalu ya, ada FVG, SNR, nah selalu begitu. Di daily hapus. Jadi masih kuat naik, dan ini pun engulfing, dailynya engulfing. Coba di M15 apakah ada ini pas lebaran kemarin ini dapat 300. Oke, kita sembunyikan dulu supply ya di M15 supply. Ya langsung naik ngegas, belum entry bang aku bang. Ini membuat sebuah bullish lagi. Oke, ini belum close, kalau close ya jadi bos. Sementara masih belum close ya, 4 menit lagi. Areanya sini di M15. Area demand di harga 3067 sampai 3049. Itu kalau turun kita bisa entry buy, lanjut buy sampai area supply. Area supply di harga 3164 sampai 3144, masih ada possibility di situ. Mungkin akan kecenderungan dites dan jebol buat all time high. Masih ada beberapa area yang mungkin jadi liquidity ini. Liquidity equal high. Diambil ya, mungkin nanti sampai sini turun baru naik, maybe ya, menurut saya seperti itu. Kalau gini mungkin lebih begitu, lebih ke situ. Oke, kita coba cek di indeks dolar. Untuk indeks dolar sedang akumulasi, dailynya akumulasi di area ini. Kalau kena area demand ini bisa naik ya, masih dalam posisi bearishnya sih, belum ada perubahan karakter untuk di indeks dolar. Coba kita cek di kalender ekonomik ya. Untuk hari ini, malam ini ada 3 rilis data yang cukup high impact. Yang pertama ada core CPI ya, untuk month of month itu previousnya 0,2 ya, di sini ini 0,2, kemudian forecastnya 0,3. Actualnya kalau misalkan sama dengan forecast ya good untuk indeks dolar. Kemudian di yang kedua ada CPI month of month, itu untuk previousnya 0,2%, forecastnya 0,1%. Oke, kemudian di CPI year order turun ya, dari previousnya 2,8% ke 2,5%, ini bad news. Kemudian yang keempat ada initial jobless claim unemployment ya, kalau di Forex Factory. Saya hari ini pakai investing.com ya, pengen coba yang lain ya, ini lebih lengkap sih, cuman pembacaannya lebih enak di Forex Factory. Nah, ini di unemployment claims previousnya 219.000, forecastnya di 223.000. Jadi ada prediksi kemungkinan bahwasanya tingkat
pengangguran di US itu akan ada peningkatan. Kalau ini terjadi maka dia bad news untuk USD. Ada bad news, ada good news ya sebenarnya. Ada good news 1, bad newsnya 3. Ya, kita lihat arahnya sih lebih ke bullish harusnya secara ini ya. Kita lihat ini di forex. Ini apakah ada reaksi? Oke, ya udah nanti kita update lah. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan yang mau gabung di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Kemudian untuk mentorship silahkan cek di deskripsi. Untuk yang belum gabung di channel Telegram silahkan linknya juga saya taruh di deskripsi. Oke. Oh ya, saya ingetin buat teman-teman yang mau gabung di YouTube langganan, di situ ada 3 level. Yang pertama ada kawan trader, itu bisa menikmati video untuk materi. Kemudian di sobat trader itu level kedua bisa ngelink ke Discord untuk mendapatkan outlook ya. Di situ kita teman-teman bisa mendapatkan gambaran untuk market ya, di gold, di forex, di Bitcoin, Ethereum. Kemudian di level ketiga ada mentor trader, itu teman-teman bisa mendapatkan akses khusus untuk kita untuk mentorship 1 minggu paling tidak 1 kali ya, kita untuk membahas secara teknikal. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi kenyataan dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.